signifikan atau tidak? Dilihat dari mana? Dengan nilainya berapa? Signifikannya berapa? Besarnya berapa? Nilai F hitungnya berapa? Disebut di berapa? 83. Disebutin di teh. Jadi kalau ditanya nanti, kalau ditanya wawancaranya, berarti artinya apa? Di 3 variabel ini ada local music identity, online brand satisfaction. Artinya ketiga variabel ini mampu menjelaskan. Jadi si S1, S2, S3 ini mampu menjelaskan variabel loyalty. Y-nya nggak ada, ini dependent ini. Ada yang nggak signifikan nggak? Yakin dong, benar? Ada nggak yang nggak signifikan? Terus di sini masing-masing secara parsial signifikan semua atau enggak? Benar. Yang nggak signifikan mana? Coba lihat di sini, belajar dulu sini tuh. Lokal musik tidak signifikan berarti interpretasinya nanti dijelasin bahwa ini ketika kalian bikin model ini, kalau ada yang nggak signifikan berarti modelnya tidak fit. Kenapa tidak fit? Ada yang tidak signifikan. Artinya diapain? Uji ulang. Uji ulang. Kalau mau dapat model uji ulang. Terus caranya gimana? Ya sama, uji ulang seperti sama, tapi biar bagus modelnya gimana? Ini kan bikin model nih. Ini kan bikin model gini nih, ayo pikir sebentar. Ini kan bikin model ini. Hasilnya fit atau enggak modelnya? Nah, kenapa enggak fit? Kalau ingin mengetahui model yang fit kayak gimana? Kan harusnya kan di sini kan ada angka-angka ya. Yang tadi kan. Kalau mau mengetahui model yang fit, caranya gimana? Ayo cepat, acungkan tangan, nggak usah ngomong dulu. 3, 2, ya. Alah, ayo acungkan tangan. Biar fit, biar modelnya fit. Caranya gimana? Nggak ada. Ayo pakai logika sederhana coba. Ini model dipakai kan? Hasil pengujian dari model ini ada yang tidak signifikan. Berarti modelnya kan nggak bisa menjelaskan untuk model keseluruhan kan? Iya. Biar ketemu modelnya yang fit, diapain? ML. Ganti apa? Ganti model. Posisinya. Si diapain? Kalau di sini di kelas ini ya kalian udah atau ya anggap asumsikan kalian udah mandi harum dan sebagainya, tiba-tiba ada satu teman kalian belum mandi dan kalian udah ya iya mau taruh di sini terus berarti si lokalnya dikeluarkan sehingga nanti muncul model yang baru fit. fit Yang fit kan? ya.
yang fit. Kenapa? Ya udah karena nilai-nilainya nanti di sini nggak boleh ada yang bukannya nggak boleh, nanti kalau untuk model ya yang si apa korelasi koefisiennya ini nanti semuanya jadi signifikan. Ini juga konstanta nggak signifikan nih. Uji lagi nih hasilnya gimana? Diulang, tapi si rokam musik nggak dimasukin. Ini temuannya menarik. Ada yang nggak signifikan di rokam musik. Coba tes lagi satu. Jadi kan kalian ini ya sekali lagi kalian kesininya dulu kita repotin ngejelasin ini ya, akhirnya udah ada tapi pemahaman inilah di sinilah titik lah, jadi nanti paham kenapa dipakainya. Sok tanya kenapa pakai pakai betanya, B-nya apa itu betanya pakai unstandardized atau standardized coefficient untuk menjelaskan pengaruhnya. Ngerti nggak maksudnya? Ini kan ada 2 beta nih. Iya. Kenapa kalian menjelaskan pakai yang ini bukan yang ini? Punya aja seperti tanya tuh. Kenapa waktu menjelaskan pengaruh kan ini kan Apa ya standar ya? Bukan standar. apa jawabannya? Itu jelas jawabannya. Karena jumlah variabel yang kalian gunakan iya lebih banyak, makanya perlu yang standarnya sih biasa ya. Nah, betul kan? Yang sudah distandarkan kan masing-masing si ini itu punya sifat yang berbeda-beda. Iya. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya ini mesin ini pengukurannya pakai skala apa? Barangkali ada skala yang berbeda, makanya di standardized kan. Apa maksudnya? Disamakan supaya nanti pengukurannya lebih tepat. Jadi kalau sekali lagi makanya gampang kan? Kalau mau lihat uji simultan pakai uji apa? Gila. Gak ada. Apa jawabannya? Kalau mau lihat uji simultan pakai nilai apa? Lama. Diketawain tuh sama Mendes tuh. Diketawa kamu, diketawa tuh polisi ketawa. Ya disenyumin lah, gak apa-apa. Kalau mau tahu uji simultan pakai apa Gin? Kalian uji pakai uji Regresi. ngapain itu regresi berganda semuanya? Ketawain sama Uji F. uji apa tinggal uji apa susah aja sih ya Allah. Kan ada sekali lagi di tabel, ada di tabel mana uji F? Baca lagi. Kalau melihat yang parsial ada di tabel. Ujinya uji apa? Uji standar. Apa sih? Ada ya uji Entar duduk nggak boleh lupa. Karena ini tuh nanti dasar dipakai untuk apa? Si itu ya. Apa? SEM, PNS gitu ya. Ingat tuh. Kamu ngeliat ini rata-rata tinggi di sini, kelas ini pakai uji apa? Itu gitu aja. Secara keseluruhan, gampang kan?
F parsial T. Tingkat signifikannya 0,05. 5. Ini dikit kan 12 ya, diulangi. Lebih kecil ya. Ini ngikutin Paul kalau mau pawean. Soalnya ini tuh ada ini nih, ada mahasiswa si itu protes. Dia tinggal protes dia katanya apa? Kita mau ke Serang, aku bilang tuh kan pasti di kapal kita kan sedikit, makanya milih aja lah salah satu mau satu MCE. Kita tunjukin. Kenapa sih nggak boleh masing-masing kerjaan desain? Sudah dewasa. Dikit-dikit kan. Oke ya. Oke lagi. Ya makanya kemarin kita belajar regresi pakai jelas ya usia harga jual, berarti skalanya apa itu? Usia harga jual, jadi skalanya apa? Skala usia nominal. Nominal. Skala dibagi dua yaitu Alia, skala dibagi dua apa? Nominal. Bukan. Metrik dan Metrik dan matriks. Matriks. Oh ini berarti masuk mana? Matriks. Metrik itu berupa apa? Angka. Yang kalian lakukan angka, tapi dalam bentuk kategori kan? Iya. Nah, ini kan jelas nih. Makanya ketika menjelaskan regresi, di sini bisa bermain. Dengan kemarin kita melakukan prediksi. Tapi kalau dari mana? Kalau di sini kan sulit. Jika satu peserta naik akan mengakibatkan nggak jelas kan? Itu nggak akan terpakai. Kalau kayak gini bisa terpakai. Tapi ini bukan itu, di situnya kan udah bisa tuh udah pakai regresi dan sebagainya gitu kan? Iya. Terus masukin. Nah ini itu. Jadi dijelasin di sini ada ininya nggak dijelasin tadi ya. Ada R kan hubungannya. Artinya di sini kalian pakai R square didapat dari, ada yang mengingat R square didapat dari berapa? 853 dapat dari mana ada? Kalau coba bilang. Makanya disimak kemarin 853 didapat dari R hitung mana? R 0,924 dikali 0,924, hitung aja sendiri. Oh, Kalau data bukan ini. Kuadrat ya. R kuadrat. R kuadrat. Artinya apa? Kalau ada ini menjelaskan. Kalau misalnya kasusnya, nih kasusnya ada pada ini contohnya nilainya kayak gini kan kalian bikin tadi bikin nggak ada ini keluar nggak ini kan? Artinya apa? Artinya apa? Diinterpretasikan nanti. Sekali lagi, tadi uji kesimpulan yaitu pakai Uji parsial pakai R. kalau uji R untuk apa? Korelasi. Hubungan. Berarti penjelasannya di sini gimana? Bagaimana? Ayo. Tadi misalnya di situ kan ada 4 variabel nih. Ini kan ada ini kan. Oh, yang 50 Kan ada tadi misalnya ada kalian punya variabel kan tadi ya. Dependen ada berarti interpretasinya tadi pakai apa? tidak mampu menjelaskan. Kamu menjelaskan apa? Hubungan Hubungan antara variabel
sampai terhadap dependen itu ini dianggapnya tinggi atau rendah? Misalnya 0,8 tinggi berarti hubungannya relatif tinggi berapa persen? 83,7%. Sisanya? Sisanya 17 sekian, Ya, dipengaruhi oleh hubungan yang lain. Yang lain gitu. Ingat ya, kamu 3R, T, F. Nah, kita ketemu residual. Di situ residual artinya adalah kesalahan error. Kesalahan error yang ditolerir, jelas. Jadi residual itu gini nih. Nanti kalian ketemu model nih. Ini S1, S2, S3, S4, gitu ya. Ini lihat dulu sini bentar. Ini berpengaruh pada Y, lihat nih ya. Muncul yang namanya ini biar ini ya. Oh yang dia Ya iya nanti ketemu di amil. Ini juga selalu lihat ini. Tadi kalian anggaplah tadi berapa persen tadi hubungannya? Pengaruhnya 8 ya gitu ya. Terus ditanya tadi sisanya 17 itu kemana? Masih iya tah. Kemana? Apa? Itu beres. Ngerti nggak? Kan nggak mungkin 100% kan? Iya. Makanya ada yang dipengaruhi oleh yang lain. Ini kebetulan nilainya besar, tapi kalau misalnya nilainya kecil ya kecil berarti prediksi kalian nanti menetapkan variabel-variabel ini kurang tepat atau kondisi di lapangan nggak sama. Kalau misalnya tiba-tiba cuma 30-40 signifikan sih cuma kecil ya nggak apa-apa. Berarti variabel lainnya ada yang besar itu tuh signifikan. Jadi itu tuh ya. Makanya kita melihat nih di sini kan udah jelas ya, udah paham signifikan. Nah di sini tuh ada apa ya? Slope. Koefisien. Ini konstanta kan? Udah jelas lah, udah bisa lah ya. Sumari berarti kuadrat itu ya 60 ya. Ini berarti yang signifikan yang mana? Ini menarik nih. Menarik. Bisa saja, tapi ini kejadiannya kepada yang metrik, ingat loh. Ini signifikan kan? Iya. Tapi minus. Nah itu kan. Setiap penambahan satu satuan pada variabel si is akan mengurangi. Iya. Kalau di imetrik masuk akal, tapi kalau kalian nanti ketemu sekali kasus kalian minus, contoh ya, misalnya dari apa? Ke katakanlah kata gini aja, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja, contoh gitu ya, minus tuh hasil motivasi kerja. Semakin kita push satu satuan motivasi kerja harusnya meningkatkan kinerja gitu ya. Ayo gitu kan orang kan tambah semangat gitu ya. Tapi di gitu-gitu malahan minus. Iya jadi dibebani. Nah itu teh bisa ngejelasinnya kalau di sosial teh kecuali memang kalian bisa menjelaskan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya ini untuk kasus nanti kalian skripsi bisa aja kayak gitu. Ya kan logikanya secara teori kan semakin ayo dong gini-gini motivasi ini tambah bagus ya setiap penambahan terus dikasih lagi duit wah tambah motivasi gini kenapa jadi minus kasih penelitian teh ya itu kenapa ya udah jelasin iya tapi biasanya nggak mau dijelas nggak mau kayak gitu ya bilang diapain coba enggak nanti disulap Diulang.
Ini datanya dirubah akhirnya astro. Supaya apa? Supaya nggak minus. Dan kalian paling males sok lihat buka skripsi saat ini dari angkatan saya atau dulu semuanya apa coba positif dan signifikan. Nggak berani ada yang bilang nggak signifikan. Padahal ya nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa. Mulai tadi ketemuan itu ya nggak usah di magic, nggak apa-apa. Kenapa ya memang temuannya kayak gitu justru. Jadi itu ya dilanjut. Apalagi secara keseluruhan model fit kan ya, tapi ada yang tidak signifikan gitu. Nah ini kasus yang kalian akan hadapi di pas itu. Jadi menariknya kayak gitu sih. Nah cuma sekali lagi sebelum kita melakukan regresi, makanya kita uji cek dulu apakah terjadi apa yang outlier itu ada berapa, normalitas, terus asumsi. yuk uji asumsi itu ada apa aja, terus buka ke AI, multi, terus terus 4 cukup Wilas? Uji asumsi Yang paling penting itu normalitas, spesifisitas, sama multikolonialitas kalau multivariat, sama linearitas juga 4. Kecuali data keuangan 5 sama autokorelasi. tuh yang keuangan 5. Kalau data keuangan perusahaan, bukan fintech. Kalau fintech perilaku. Ini ya, izin ya, kalian di pertemuan kan sudah mau game over, ya. Terserah kalian nih. Kita masih ada tugas. Sekarang ini uji asumsi, basic yang kayak tadi loh. Kedua, udah karena hampir semua yang ya si dosen minta melakukan uji asumsi. Gampang sih, gampang ya, apalagi pakai SPSS dan sebagai data dan sebagainya. Terus udah uji asumsi, main ke regresi kan bisa dilakukan regresi. Barangkali nanti hasilnya yang liar lebih bagus karena ada yang yang tadi bisa mengakibatkan tidak signifikan. Udah regresi, kita mau ke kalian latihan analisis jalur. Udah analisis jalur baru STEM. Nah, itu PR-nya 4 lagi. Tapi bisa lah kalian. Kalau kalian khusus sendiri bayarnya mahal, apalagi kalau misalnya males dibikinin sama orang statistik. Tuh. Nah, ini kita ngitung di sini pertemuan berapa? 13, 14, 15. Tuh. 3 lagi. 3. Kalau kamu nggak nakal. Iya makanya ya kan harus berbaik hati ke Bu Lastri karena beliau yang ngajarin MTB, mungkin saya bisa bantu yang jalur. Udah dibikin modulnya dan sebagainya, cuma lu tinggal ngisi-ngisi aja. Tapi kalau kalian udah bisa baca tadi yang korelasi gitu ya, yang apa regresi dan sebagainya, Nova dan sebagainya, insya Allah cepat. Oke? Enggak Bu, kita 3 jam asumsi.